Welcome back di podcast Kohen. Dan kali ini sangat spesial karena orang ini jauh-jauh dari Semarang ya. Dan dia ini bisa kita kenal seorang yang peneman ya kalau teman-teman di dunia saham ya. Ini adalah masternya Sobat Retail teman-teman ya. Welcome Bro Aldo. Thank you. Bro, thank you banget nih. Karena Bro Aldo aduh. Kaget gue. Apa? Karena Bro Aldo ini spesial banget nih. Dia nggak pernah terima podcast dimanapun, tapi mau ke gua nih bro. Siap bro. Thank you banget nih. Udah lama banget pasti nggak podcast ya. Udah lama nggak podcast. Tenang bro, jangan geragu yuk. Santai-santai. Bro, gua mau ini dong pengenalan dulu karena gua dulu tahu lu itu yang pertama kali nih ya. Yang pertama kali itu gua tahu itu dari YouTube-nya Mirai itu yang lu menang trading competition tuh. Oh, iya. Yang judulnya toko kelontong ya. Bukan, kuliah nggak lulus ya. Kuliah gak lulus ya. Terus yang kedua dari teman kita. Ya anjir gue lupa namanya Lukas ya. Iya. Nah temannya Lukas soalnya dia udah pindah kan dulu kan di Serpong sekarang kan di Semarang. Dia Semarang kan ya. Halo Bro Lukas. Karena gue pernah ke rumahnya soalnya. Jadi kompleknya Amarilo dia. Amarilo. Dia yang rumah bagusnya, gue ini sempitnya jadinya. Jadi memang sebelahan kompleknya. Oke. Nah, gue tahu lu kita waktu itu sama makan pecel lele ya, bener ya? Enggak. Ayam goreng atau apa gitu. Gue ketemu lu kalau nggak salah di Aneka nggak sih? Ingat Aneka Seafood. Sempat ketemu. Ya gitulah mungkin gitu ya. Nah tapi nggak apa, boleh nggak bro? Kita udah sebenarnya udah lama banget nih ya. Dan gue thank you banget sih. Kita cuma di dunia maya ya kan. Mungkin bisa 2 tahun 3 tahun kali ya. Iya benar. Ya. Tapi thank you banget. Boleh nggak sih bro kenalin diri lu sekarang sibukannya apa dan segala macamnya? Boleh gak? Boleh. Nah. Ya nama Aldo, umur 33 lah ya, masih 33. Gila muda banget ya. Pekerjaan ya sekarang full time trader lah. Nah, full time trader. Saham, forex, kripto bro. Saham aja. Nggak forex, nggak kripto, saham aja. Nah, ini menarik sih bro. Kenapa? Karena gue ngundang lu ya bro. Karena kan gue pengen belajar trading saham bro. Jadi gue kan dulu 2017 gue juga di saham kan. Ya. Gue cuma bekerja sebagai remiser. Oke. Nah, cuman ya gitulah. Ilmu gue cetek banget lah. Yang gue kurang jago lah kita ngomong, dan gue ya sempat ditipu juga yang gue cerita ya. Dan ya itu karena kebodohan gue sebenarnya. Cuman gue mau belajar nih bro, trading saham bro. Ini agak di otak gue itu agak nggak masuk ya, karena untuk trading di saham itu kan game of capital bro yang pertama. Betul. Benar ya. Terus yang kedua kan sekarang dengan banyaknya emiten ya, kurang lebih sekarang udah nomor 1 juta sih bro. 800. Berarti gue udah coba banget. Kurang update nih. Jadi gue benar-benar baru terjun lagi tahun ini. Jadi gue baru mempelajari lagi untuk baik lagi, karena gue biasanya kan di forex sama kripto nih. Nah tapi gue sudah mulai bikin konten kayak cicil aset masa depan. Gue nabung tuh 10 juta di saham ini sama Bitcoin gitu. Jadi gue buat compare ke orang-orang kan. Nah gimana sih bro untuk kita benar-benar nih 2025 untuk kita benar-benar hidup dari saham bro. Coba. Ini soalnya jujur gue itu agak dengan orang-orang influencer sekarang kan jarang banget bro, bener gak? Orang saham itu pindah ke kripto kalau nggak forex sekarang. Betul, pindah. Orang saham malah banyak yang pindah ke kripto. Iya kan? Sama forex, betul. Ya karena satu lagi lah, itu influencer kan nggak dapat endorse ya, karena saham kan lagi volumenya kecil banget kita ngomong lah ya. Nah itu gimana bro? Lu kenapa masih stay dan gimana sih cara bisa Oke. Jadi di saham tuh unik. Di saham tuh kenapa orang banyak dari saham pindah ke kripto ke forex? Karena di saham tidak ada endorse untuk di saham. Tapi kalau di kripto, di forex banyak terima endorse. Saham nggak ada endorse. Jadi banyak mungkin afiliator atau influencer pindah ke kripto ke saham. Oke. Nah terus kalau ditanya gimana bisa trading dari saham? Betul. Di awal yang mesti dilakuin adalah harus ada modal. Iya. Jadi kalau misalkan kita punya income cuman 10 juta, bukan income, kita punya tabungan cuman 10 juta, 20 juta, atau mungkin 50 juta, jangan trading saham. Oke. Jangan trading saham. Karena misalkan kita ngomong kita punya modal 10 juta. Kita untung 100% pun jackpot anggap di bulan itu, kita cuma untung 10 juta. Iya. Nggak cukup untuk hidup. Setuju. Jadi yang mesti dilakukan adalah nabung saham dulu, yang kayak lu lakuin. Bener ya? Itu benar, nabung saham. Sampai kapan? Sampai menurut gua yang mulai bisa trading saham itu at least mungkin di modal 100 juta lah. 100 juta ya. Baru trading. Oke. Baru trading. Jadi fokusnya boleh kepecah. Kalau di bawah itu mending nabung saham. Lu beli saham yang berfundamental bagus, nabung saham yang punya future ceritanya mau kemana. Setelah itu fokus kerja aja. Cari duit lagi, tambahin, dapat bonus, dapat gaji top up, dapat gaji top up. Sampai menyentuh 100. Minimal 100. Oke. Kenapa bro? Kalau gue tahu kenapa 100 bro? Ya tadi, karena kalau 100 kita ngomong untung 5% aja. Make sense dong. 5% masih masuk akal. Jadi lu bisa dapat 5 juta. Cukup untuk biaya lagi. Cukup untuk hidup lah. Nah, gitu. Tapi kalau di bawah itu ya susah. Banyak orang tuh terlalu FOMO
modal 10 juta, Ah. mau kaya dari saham, mau jadi miliarder dari saham. Ya itu agak impossible sih sebenarnya. Gitu. Nah, tapi bro gini, menurut tuh nih sekarang nih di 2025 nih, sebenarnya masih possible nggak sih bro dengan kita, apalagi yang sekarang ya, peraturannya menurut gue agak unik ya. Gue baru tahu, gue baru baca FCA, terus sekarang saham bisa di bawah 50. Ya kan? Ini kayak cryptocurrency coin micin soalnya. Iya, Tiba-tiba iya, langsung betul. kayak jus ke bawah kan. Betul. Nah itu menurut lo lebih prefer kita kalau dari 100 juta itu gimana bro? Apakah kita cari saham yang blue chip tuh yang 1000-an, 2000-an atau kita di bawah under 1000 harganya bro? menurut lo? Nah, oke, balik lagi. Sahamnya trading atau invest. Oke. Kalau kita masih kerja, kita nggak bisa pantau terus, kita invest dong, nabung saham. Mainlah di saham-saham yang berfundamental bagus, Oke. banking, gitu-gitulah saham-saham konglo, boleh lah. Oke. Dimana mungkin nggak arah hari ini besok ARB, bukan saham-saham micin lah ya. Oke, oke. Itu masih aman, kita masih bisa tinggal-tinggal. Tapi kalau kita pantengin terus, kita jadi full time trader, jam 9 sampai jam 4 sore, ya boleh diversifikasi, sebagian untuk invest, sebagian buat saham-saham yang seru cari duitnya. Oke. Gitu. Jadi memang jadi kita kalau memang buat jadi full time trader gitu harus depan layar bro. Kalau Iya untuk saham, dong. untuk saham untuk kayak gitu ya. Iya, kan full time, bukan part time. Oke. Soalnya agak berbeda sih kalau gue di forex nih, gue juga Yes. full time di forex kan. Iya. Cuman ya memang karena jamnya kali ya kita enggak, dan itu cuma kita spend paling 20 menit 30 menit habis itu kelar kan. Nah kalau di saham ini yang menurut lo nih, ini yang gue belajar ya karena kan gue dalam grup juga kan, sobat retail. Sobat retail. Cuman yang gue masih adaptasi nih bro ya, karena Yes. kan gue dengan anggaplah gue udah modal 80-100 juta nih sebenarnya kan, gue masuk grup lo ya. Berapa persenkah kita harus untuk orang awam TP bro? Oke. Itu soalnya kalau gue kan untuk contoh modal 100 dapetin 2 juta 3 juta harus modal 100 juta kan. Ya. Tapi gue kemarin bikin konten modal 7 juta bisa jadi cuma 20 juta gitu kan. Wih. Karena kan leverage kan. Keren, Nah tapi keren. gue ngakuin kalau di forex ini kita nggak bisa scaling bro. Iya. Karena Indian tuh bakal back to zero kalau lu nggak withdraw. Betul. Nah makanya gue diversifikasi ke saham. Gue mau belajar nih. Gimana caranya kita supaya untuk lu awal nih mungkin lu bikin SOP-nya berapa persen dulu baru TP atau itu gimana bro menurut lu? Sebenarnya TP untuk scalping ya balik lagi kayak ke support resistnya. Oke. Tadi ada support resistnya di chart gitu kan. Ya tapi so far 3-4% kita TP sih biasa. Oh, 3-4% TP. Betul, kecuali volumenya gede atau hari itu transaksinya ramai sekali Oke. dan lanjut naik. Ya mungkin kita bisa tahan 5-10%. Oke. Dan di minggu ini kan kita jackpot kan. Iya. Ada yang 50%, ada yang Betul. 60% karena banyak-banyak saham 2 hari arah, 2 hari Nah arah. itu gue sama kayak orang-orang join ke grup gue. Iya. Dimana gue ikutin rekomendasi yang lagi loss. Itu jadi gue ngerasain sih sekarang kayak ternyata ya gue baik aja, gue harus adaptasi dong. Betul. Nah menurut lu yang kalau kita misalkan idealnya nih modal 100 juta berapa saham sih? Apakah kita harus kan karena gini saham itu kan yang gue rekomendasi ada beberapa 2 hari baru jalan, ada ya. beberapa bahkan seminggu baru Baru jalan. jalan, Nah, betul. dan ada beberapa saham yang gue tuh sampai minus 10% 20% lu masih tahan bro. Betul. Ya kan ada. Nah itu gimana tuh? Confidence-nya berarti kan kalau nggak mungkin dong kalau kita bisa tahan 10-20%, at least kita 1/1 lah kalau di saham, bener gak? Betul. Itu gimana? Untuk lu Jadi kalau kita ngomong diversifikasi ya, Iya, maksudnya iya. presentasi ya. Iya. Kalau 100 juta gue biasanya bagi mentok 3 saham. Nggak boleh ada swalayan 10 saham di 100 juta itu. Oke. Jadi mentok 3 saham maksimal. Kalau lu se-M ya mungkin 5 boleh lah. Tapi Oke. kalau 100 juta maksimal 3. Oke. Biar kalau pas turun nggak semua turun. Kalau naik ya semua happy lah. Tapi kalau kita ngomong jeleknya kalau turun semua turun, kita nggak bisa AVG, kita mati. Oke. Gitu. Nah, kadang ada saham yang turunnya 10% tapi kita nggak cut loss. Ya. Gitu kan. Karena kita bisa ngitung bahwa market makernya lagi mau nurunin barang. Ya. Iya gitu. Markdown akumulasi, turun Betul, tapi betul. diakum, turun tapi diakum. Betul. Ya, kita bisa ngelihat, kita bisa ngitung. Kalau di saham itu kan semua kebuka kan, broker summary kebuka. Nah itu yang harus Semua gua belajar sih kayaknya bisa dilihat lah. Iya. Nah, ya udah kita confident, kita tahan karena posisi barang mereka tuh lebih banyak sedangkan kita kan retail. Oke. Barang kita nggak sebanyak mereka. Kalau mereka sampai cut loss kita tuh nggak sebanyak cut loss mereka. So itu Oke. kenapa kita masih tahan. Bahkan kok turun AVG lagi, turun AVG lagi. Oh. Gue jarang cut loss ya. Kan lu ngerti gue jarang. Iya. Lu jarang kan soalnya lu Iya. setelah itu kayak main yang G lu beli lagi di bawah Betul. kan, lu tahan. Betul. Nah, ini Jadi kalau gue itu menarik sih.
tadi 100 juta dibagi 3 saham. Ya. Gue spread 10 biasanya. Gue bagi 10. Oke. Jadi kalau misalkan 1 juta bagi 3 kan 30 juta nih. Nah gue sekali masuknya bagi 10 per 3 juta. Oh. Jadi kalau turun beli lagi kali 2. Berarti beli lu lagi masih kali ada sisa 3. cash ya bro ya? Ya. Nah dari contoh 100 juta nih kita anggaplah semua orang membuat ini udah punya nabung saham 100 juta nih bro. Dari lu bilang cuma maksimal 3 saham ya kan. Berarti dari 3 saham ini kita alokasi apakah 60% masuk 20 masih 40 atau gimana menurut lu? Kalau gue pakai biasanya formasinya 2-3-5. Kalau saham-saham yang agak defensif 3-3-4 kayak main bola nih. 30-40 gitu? Iya 30-30-40. Oh anjir gue baru gitu. Oke. Nah menarik sih. Nah ini terus gue tadi ada nanya nih buat ada pertanyaan ke lu nih bro. Sebenarnya bro, kalau yang trader nih bro, ini kan ada dulu orang semenjak stoknya di apa? Sekarang gue mau nanya itu yang apa? Kode broker itu masih tutupin nggak sih bro? Sampai akhir posisi. Closing baru betul, buka ya? Betul. Nah terus caranya gimana sih bro? Kita tahu kalau mungkin ada orang yang nggak lihat support resistance, tapi ada gue kalau nggak salah Om Ben itu pakai bid offer kan? Bid offer. Nah kalau versi lu gimana? Lu kan juga main bid offer juga kan? Lu juga main bid offer. Ini sabar nih ini kayaknya lagi bisa ditahan segala macam kan? Yes, betul. Nah gimana supaya tahu itu bid offer itu nggak palsu bro? Bid offer nggak palsu, taunya dari mana? 1 jam terbang, itu nggak bisa bohong. Nah banyak di Indonesia orang trading saham itu iseng tapi berharap mau kaya. Itu yang banyak salah, banyak trading ditinggal, terutama mama ya, mama cewek-cewek gitu kan beli ditinggal, kolos, panik dan lain sebagainya. Salah. Kalau kita mau trading saham, kita mesti benar-benar perdalamin lah. Ini kan kerja, kita boleh bilang ini kerja. Iya, benar. Kita kerja aja nggak boleh setengah-setengah kan. Betul. Gimana ini kita trading saham dan ini duit kita gitu. Iya. Jadi ya benar-benar jam terbang, kita pelajarin satu saham, polanya gimana, bid offernya gimana. Makin banyak, intuisinya pasti jalan. Lama-lama pasti jalan. Berarti memang, ini berarti sama kayak trading gue ya. Jadi ya market structure-nya kita tahu ya. Jadi dia mau kemana. Feelingnya pasti jalan. Oke. Nggak bisa bohong. Jadi ini menarik, gue baru tahu. Jadi saham itu juga lu harus tahu karakteristiknya ya. Iya betul. Nah cuman gini bro, kita bisa bilang sekarang IHSG ATH kan all time high. Yes. Pokoknya gue kemarin keren. Kripto ATH juga Bitcoin kan. Sekarang saham saham ATH. Menurut lu nih bro, pasti kan di sini kan ada bubble lah ya kita ngomongin. Misalkan sama kemarin Bitcoin 102, 3, 24 terus tiba-tiba down. Menurut lu saham ini kan banyak juga nih. Dia kan naik kan kemarin kan bukan karena saham banking loh. Betul. Saham micin. PPP kan. Saham kecil. Saham kecil juga naik semua bro. Nah, apakah indikasi lu untuk orang kalau trading itu patokannya di bank? Sekarang kayaknya udah bukan banking. Bukan banking. Saham konglomerasi sekarang ya. Nah, berarti ya karena kan gue ikut grup berbeda juga kayak yang beberapa grup bayar lah yang dia juga mengubah uang dari 100 juta menjadi puluhan miliar. Nah, cara mainnya itu lu saranin orang better swing trade atau bener-bener scalper aja gitu? Dipisahin, bagi 2. Jangan semua swing, jangan semua scalping juga. Nah kalau tadi swing ya nabung berarti ya, bukan full time ya. Nabung gitu, bisa ditinggal-tinggal lah. Lu bisa kerja yang lain. Tapi kalau mau ya make money scalping ya bro. Scalping. Dua-duanya make money. Dua-duanya make money. Menurut lo lebih banyak mana bro? Scalping atau? Tergantung bro. Kalau misalkan cashnya kayak sekarang market ISG-nya all time high, swing aku rasa lebih untung. Karena hari ini arah, besok bisa arah, bisa seminggu 50%. Kalau scalping kan kita 2-3% TP gitu. Tapi kalau ISG-nya lagi setway, nggak kemana-mana, kayak 2 minggu lalu ya kalau scalping is better. Oke. Berarti memang kita harus tahu kondisi market juga. Harus dinamis, betul. Menarik. Nah itu teman-teman ya tadi yang nanya kan. Nah terus ini lagi bro, gue seru banget sih. Karena ini gue harus meriset mengosongkan gas lagi sih. Karena kan agak berbeda nih karena dengan leverage dan spot market bro. Betul. Menurut lo gimana pendapat lo nih ya? Kita udah profit 2-3%, di sisi 1. Kita udah TP, terus sahamnya terbang, better kita tetap saham itu atau kita cari saham lain bro buat lo? Tergantung. Kalau biasanya di gua sih kalau sahamnya breakout, kita udah TP, and then kemudian dia breakout gitu ya. Kalau dia lagi rame, volumenya lagi rame, gue biasa kejar atas lagi. Sekali lagi 2 kali. Tapi spread untungnya gue batasin. Biasanya nggak sebanyak yang pertama. Kalau misalkan yang pertama bisa untung 5%, mungkin yang kedua 2%, 3% gue udah TP. Karena kadang retail tuh kebanyakan ngerasa jago ketika dia udah TP. Misalkan dia beli 100, jual 110. Dia jago nih. Dia hajar lagi 115. Dia TP 120. Masih breakout 125 dia hajar.
Itu harga terakhir tuh di hari itu. Mati kan ujungnya, habis. Gitu. Jadi kita mesti bisa ngerem psikologi kita. Itu yang susah sih bro Itu yang susah. Nah, trading yang bener adalah jangan terlalu happy kalau lagi cuan, jangan terlalu sedih kalau lagi loss. Iya. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Kalau orang average sih masalahnya udah terbiasa uang habis. Cuman kadang-kadang gitu. Kita nggak terbiasa dengan untung yang profit 1%, 2% itu sih. Iya. Saran lu gimana nih bro? Mungkin pasti banyak nih bro. Ikut lu kan komennya banyak banget tuh. Ada mungkin orang yang pernah kejebak di kripto kan, pasti kan juga ikut saham lagi kan. Betul. Udahlah, gue udah nggak cuan lah di faksi gue udah nggak ada gitu, gue masa ke saham lagi bener ya. Iya. Tapi cuannya kayak gitu bro, menurut lu gimana? Pandangan lu untuk gitu? Yang lu bakal nasihatin gimana bro? Gini, di Indo ya, gue ngomong di Indo ya, gue nggak ngomong di luar negeri lah ya. Di Indo orang kita itu terlalu minim literasi. Jadi ketika beli saham itu bayar rekom, ikut-ikutan. Dia nggak nganalisa, dia nggak ngeliat, dia nggak ngerti nih saham mau kemana. Just ikut dan percaya tanpa mikir panjang. Maunya cepat kaya. Jadi ujung-ujungnya saham itu kayak judi. Bener nggak? Bener. Kalau kita belinya nggak ada dasar, nggak ada analisa. Akhirnya bawa turun dikit panik. Dia cut loss nyalain orang. Ketika kita cut loss kita nggak introspeksi kenapa gue beli ya, tapi lebih nyalain orang gara-gara si A sih, gara-gara si B sih. Kasih beli ini ya. Betul. Tapi kalau cuan diam-diam, ngerasa dia yang jago. Jadi yuk perbanyak literasi, perbanyak kenapa alasannya kita beli ini. Kalau cuan ya kita kita cuan, kita cari tahu kenapa kita cuan. Kalau loss ya kita cari tahu kenapa kita loss. Jadi yang sudah terjadi itu buat belajar, bukan untuk menyombongkan diri. Atau kalau gue cuan, all time high. Siapa yang nggak cuan? Market ISG all time high, ya semua cuan lah. Maunya tanya yang ngerasa jago sekarang kan. Benar. Gitu. Tapi kalau lagi loss, lagi turun, hilang, nggak ada semua. Nggak sih, gue walaupun di harga itu porto gue minus. Soalnya all in bos. Iya. Jadi ya itu minim literasi, yuk perbanyak literasi. Tapi nggak apa guys. Maksudnya gue juga yang ngikutinnya, gue ada 3 porto soalnya. Yang satu yang konten ya pasti cuan, karena kan nabung kan. Betul. Yang kedua yang gue ikutin lo, ya karena gue nggak tahu lah. Gue masih belajar lah intinya kan. Yang ketiga yang gue ikut ya orang-orang juga ikut juga sih. Iya. Jadi majority emang ikut-ikutan sih. Cuman ya itu kesalahannya ya nggak mau belajar sih. Tapi makanya sekarang mau belajar sama lo. Yuk, boleh. Kenapa bro lu bikin peran namanya Sobat Retail bro? Sobat Retail. Nah ini menarik nih. Soalnya dia nyampe tadi keren banget. Terus tiba-tiba bentar bro, gue ganti baju dulu. Ya Sobat Retail. Jadi gue pengen bagaimana ya? Gue pengen ngajak teman-teman semua retail ya dalam tanda kutip itu untuk ngerti saham. Indonesia itu orang yang ngerti saham itu baru sekitar 3%. Betul. Sedangkan kalau kita ngomong Singapura sekitar 60%, Malaysia sekitar 30-40%. Jadi di Indonesia tuh masih prematur sekali marketnya. Setuju. Dan hari ini ISG nyentuh mungkin hampir 30 triliun ya market volume putarannya ya. Kayaknya ya. Gede, rame sekali hari ini, rame banget. Rame banget ya. Hampir 30 something. Gue udah aplikasinya gue lupa. Nah, di Indonesia tuh masih belum banyak yang ngerti market dan lagi fase prematurnya lah. Nah, jangan sampai kita itu punya duit mau ikut saham tapi nggak mau belajar. Jadi cuma ikut-ikutan akhirnya loss. Yang dimana saham itu bagus bisa kasih kita duit, jadi trauma ke orang-orang yang nggak ngerti saham, nggak mau belajar tapi mau ikut-ikutan. Nah makanya kita datang di sini tuh pengen jadi sobat buat kalian. Sobat retail untuk sobat retail ya bukan biaya yang jutaan puluhan juta, tapi kita dari bawah karena kita niatnya mau bantu, bukan cari uang dari kelas. Asik. Gitu karena gue trading sendiri cuan bro, nggak perlu ada kelas bro. Gue setuju karena gue ngeliat postingan lu satu-satunya orang yang nge-posting floating minus 21 M bro. Ya itu gila sih. Nah gue mau nanya, mungkin ya lu orang ngeliat lu sekarang duit lu ratusan miliar lah pasti lah. Lu kan tahan 21 M, gak mungkin lu gak punya segitu kan. Cuman gue mau tahu bro, modal awal lu sih bro, kayak lu teks berapa lama sih lu sampai bisa anggaplah $1 juta pertama lah di saham bro. Itu berapa sih modal awal lu terjun benar-benar jadi scalper sampai sekarang? Ya gue mulai saham 2020. Covid ya. Itu cepet banget bro, maksudnya 2020. Gila itu lu 5 tahun udah bisa sampai kan tahun lalu bisa holding minus 21 M, berarti 5 tahun bisa berapa digit M itu kan oke banget. Nah, itu modal berapa bro? Ya lumayan lah bro. Modal gue nggak ngitung ya, honestly nggak ngitung. Cuma mungkin sekitar 1,5 lah, 1 sampai 1,5 M. Jadi di modal awal. Tapi itu nggak langsung ya bro. Jadi gue awal 100, gue top up, loss gue top up. Bulan pertama gue 700 juta. Iya dari situ gue belajar bahwa market duit berapa kita pun kalau kita nggak teliti habis.
Dari situ kita belajar. Nah, gue mau nanya bro, lu sebuah pertama 13 juta, kalau begitu yang lu pelajarin kesalahan lu apa bro? Kesalahan gue adalah ya itu terlalu FOMO, terlalu greedy. Pakai margin atau nggak sih bro? Enggak, dulu gue nggak ngerti margin, gitu-gitu gue nggak ngerti. Bener-bener reguler. cash aja ya. Oh gila, 14 juta. Modal nekat. Nah dari situ belajar. Berapapun uang kita di market tuh habis kalau kita nggak benar-benar ngerti apa yang kita beli. Nah banyak orang loss di market kayak gitu. Dia nggak ngerti apa yang dia beli bro. Dia cuma ikut-ikutan. Katanya bagus. Sepertinya bagus. bener, Habis duitnya. Traumanya lain. Judi sih gitu-gitu. Karena dia nggak mau belajar. Gue setuju sih. Kalau gue liat lu punya rekomendasi, gue tanya ChatGPT. Jadi gue udah nggak laporan keuangan, gue tanya dong laporan keuangan prospek perusahaannya gimana. Jadi udah enak sekarang bro. Jadi gue udah nggak usah baca laporan IDX kan. Kalau dulu kan kita harus cari satu ke IDX kan bursanya gue baca. Betul. Sekarang ChatGPT laporan per prospek ini gimana, bidangnya apa. Jadi gue enak. Oh, gue tahu. Jadi gue sekarang belajarnya bukan ini text to GPT lah gue bilang ya. Karena itu benar-benar dirangkumin bro. Ini prospek ini bagus. Terus lu mau dibandingnya dengan perusahaan yang sebandingnya. Iya. Gue bilang gila sekarang. Iya keren. Jadi buat investor lebih instan. Gue sampai mikir gue belajar kayak gimana sih supaya gue bisa kayak Andri Hakim tuh pakai ChatGPT. Gimana terus kalau gue pengen jadi trader kayak gini gimana? Dia kasih tau tuh. Oh sistemnya kayak gini bla 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 gitu kan. Jadi menurut gue ya susah juga sih orang sebenarnya orang Indonesia ini malas baca. Semua ada, cuman malas baca. Ya malas baca ya sebenarnya. Ya sibuk TikTokan. Malas baca. Lu minus 700 nah bro. Nah ini pertanyaan yang paling dan itu COVID kan. COVID. Gimana cara lu comeback bro dengan mental kan kadang orang gini sama lah kayak semua orang trading leverage terus segala macam ya udah loss pasti kena mental bro apalagi udah punya anak kan bro ya bang pasti bilang istri lu bilang ngapain sih kamu masih sih gitu kan istri kan nggak tahu bidang kita misalnya betul kamu cuman depo judi habis judi nih kamu ditipu orang nih ya kan itu gimana bro ya bisa comeback satu gue nggak cerita istri gue loss dari situ lah ya. Udah tahu ya tuh gue nggak cerita istri yang loss karena nggak baik juga nggak kabar baik kecuali kabar baik ya udah dari situ gue survive gue kumpulin lagi pelan-pelan 2020 gue belajar lah full belajar sehari bisa 14 jam gue belajar tuh benar-benar bangun tidur makan YouTubean cuman kayak gitu every day gue benar-benar belajar karena COVID kita nggak kemana-mana di rumah aja ya gue belajar. Tapi trading tuh bro. Trading. Sambil trading Sambil trading. Tapi baca YouTube pas trading. Jam market ya after market gue belajar lagi YouTubean tidur bangun malam belajar lagi bikin rekapan meskipun rekapannya nggak kepake kadang kita bikin jurnal banyak nggak kepake ketemu market panik FOMO gitu-gitu. Dari situ belajar. Nah lu comeback itu apakah lu TP per 2% 3% atau gimana bro? Enggak ya ada yang jackpot juga. Ada yang jackpot juga ya. Oke menarik ya. Ya. Jadi kalau kalian loss dari market jangan pernah cerita istri kalian ya. Karena nanti nambah mental lagi soalnya. Iya, bukan disupport malah dimarahin kan. Iya. Udah gue bilang lu jangan ini. Enggak itu salah enggak bener ya. Caranya kalian harus terbuka sama istri guys ya. Enggak ngasih tahu ya. Karena kalau gue semenjak gue terbuka ya profit gue lah loss istri gue jadi tahu. Karena kadang-kadang kalau gue lagi stres gue loss gue keluar disangka mijit anjir. Oh gitu ya. Gue cuma padahal kita kalau lagi stres gue keluar di tempat cafe shop gue minum cuma butuh kopi, ketenangan aja. Ngerokok, bilang kenapa gue hilang duit kayak gitu ya. Kadang-kadang gue cuma butuh itu doang. Cuman gue pulangnya sampai saking suka yang ngelamun kita cuma ngeliatin chart padahal duitnya udah gak ada kan. Anjing nih posisi gue kenapa gue tadi ngambil posisi ini segala macam gitu. Justru bagus dong, ada introspeksi dong. Kadang-kadang kan tiap hari gue bro. Iya. Istri lu ngapain sih pulang malam terus gitu-gitu kan. Kadang gak kabur pulang. Nih tuh loss gue. Istri gue langsung diem. Oh yaudah. Jadi lain kali nggak. Jadi gue sekarang istri gue semenjak itu udah seru sih. Jadi sejak gue buka, gue lagi trading jangan ganggu gue. Jadi gue buka udah keluar aja gitu. Iya. Terus kalau semenjak terbuka ya. Lebih ngertiin lah. Ya, cuman ya memang saat itu ada baku hantam kali ya. Nggak pernah. Cuman untuk pengertiannya sih. Ya. Beradaptasi. Tapi bro, tips lu bro untuk orang mau jadi trader saham nih bro. Tapi kan karena gue tuh di banyak orang juga kerja bro, member lu ya kan. Banyak. Sambil kerja bahkan. Iya. Nah, betul. Itu lu suggest mereka gimana sih untuk kalau sambil kerja ya beli saham-saham yang swing aja. Yang swing yang bisa dipasang stop loss, yang bisa dipasang auto sell. Jangan saham-saham yang cuan bungkus kan kadang itu saham cuan kus. Iya. Itu kan 2%, 3% bungkus. Ya jangan dibeli yang kayak gitu. Yang benar-benar swing, target jauh. Oh, iya. Gue bilang, ada yang target jauh ya udah gue tahan aja. Ya, target jauh. Tapi ya emang harus tahu bisa tahan toleransi lossnya juga kan. Iya, betul. Ada batas stop lossnya lah. Kalau jebol ya pasti buang. Benar. Tapi kadang kan gue update tuh. Misalkan belinya sekian, makin naik, batas stop lossnya udah di bawah, di atas harga beli. Oke, gitu. Trailing stop ya, stop loss plus ya. Iya, stop loss plus di atas harga beli. Tapi ini bro ya, kita ngomong sobat retail ya, karena kan banyak banget bro. Ini mungkin belajar dari 2000
berapa ya? Gua waktu saham 2017-18 kan ada sebuah influencer juga ya, bilangnya untuk kaum retail ya bro, tapi malah Makan retail. dia beli membernya dibuang diguyur bro. Ya, dia kan ada banyak begitu bro. Iya betul. Ya, lu orang mikir lu kayak gitu masih bro? Ya ada yang mikir kayak gitu juga ada. Karena kan banyak bro, saya gue liat nih, adalah masih 2 orang bro yang bertahan bro. Oke. Yang yang itu. Iya. Ya kan, dan dia masih oke lah, maksudnya masih tetap termampang dan orang masih ya udah masih percaya aja gitu. Iya. Nah tips tuh bro, ya untuk mencari seorang mentor di saham gimana bro? Tipsnya bro? Kan gue di Forex gue bisa ngomong, kalau di saham gue nggak tahu bro. Iya. Itu gimana bro? Untuk lo supaya orang memang benar-benar mau belajar trading di saham, lo harus cari orang kayak gimana bro? Cari mentor yang terbuka sama lu. Gitu. Jangan banyak mentor. banyak mentor yang cuman kasih Oke. rekomendasi beli di sekian, jual di sekian, stop loss di sekian. Dia kasih lihat portonya enggak? Dia kasih AVG beli dia nggak? AVG beli dia sama nggak sama AVG lu? Berapa lot yang dia beli? Gitu aja. Dia bener-bener praktekin nggak dia beli. Kalau dia kasih lihat bukan cuannya ya. Ya. Dia bener-bener kasih lihat sizingnya beli. Dia beli AVG berapa? Dia ngajak lu belinya nggak jauh dari AVG dia. Ikutin. Dia TP atau enggak. Kan kita kalau diupdate terus setiap hari kan kelihatan nih udah jual belum, nih udah beli belum. Ketahuan dari situ. Keterbukaan tuh penting sih. Kalau cuman rekom ChatGPT udah bisa sekarang kayaknya. Gue suka lu doh, soalnya lu tuh kayak gue punya komunitas gitu. Gue di komunitas gue juga transparan gitu. Makanya gue ikut lu kan. Cuman gue masih otak gue belum nyampe kali ya untuk pemahaman orang buat sizing sih mungkin ya, karena sizing. Gue biasa di forex dengan modal kecil gue bisa profit besar. Nah gue ini harus mulai belajar nih ya. Betul. Modal awal untuk belajar kayak gimana bro? Untuk kayak orang mungkin nih kayak gue transisi dari kripto atau forex mau ikut lu belajar. Contohnya orang yang benar-benar yang ibu rumah tangga yang gue bilang tadi, sebenarnya modal belajar awal tuh apa sih pondasi utamanya? Kalau mau belajar ya, kita ngomong belajar nih. Modal awalnya adalah modal yang dimana lu cuan lu nggak happy, dimana lu loss lu nggak sedih. Itu modal yang lu bisa toleransi. Oke. Tapi kalau lu modal lu loss lu stres atau lu cuan lu terlalu happy kayak kesurupan, itu udah nggak sehat. Jadi trading itu yang paling penting adalah psikologi. Mental lu itu yang paling penting. Ketika turun satu tick, karena orang punya uang 100 juta, 1 M, 10 juta, 100 juta, 1 M, 10 M, 100 M. Mindset tradingnya tuh nggak sama bro. Gue setuju. Satu tick mungkin di sini rugi ratusan ribu, tapi di yang 10 M satu tick turunnya puluhan juta, misalnya puluhan juta gitu. Iya. Jadi psikologinya beda. Nah makanya kalau kita ngomong belajar ya, belajar jangan sampai lu keluarin duit yang lu loss lu sedih, yang lu cuman lu happy. Itu lu bukan belajar. Itu lu all in, namanya judi, berharap kaya dari saham. Iya. Nah itu udah salah, mindsetnya udah salah. Kalau berharap kaya dari saham, berarti mindsetnya udah bukan cari duit dari saham, bukan, tapi judi. Mau berharap mengubah hidup dari saham, gitu yang benar. Salah. Jadi itu ya, menarik ini gue membuka sih. Tapi menurut lo apakah memang let's say lah, untungnya mungkin nggak semua orang bisa nyampe 100 juta nih dok, karena gue liat grup gue juga rata-rata modalnya gue bisa ngomong lah ya 10 sampai 50 juta. Kebanyakan ya di grup gue ya, gue yang gue observasi kan, dia cuannya segitu. Nah menurut lo apakah yang ya udah kalau memang dia punya duitnya segitu dan dia memang sudah willing to loss ya. Tapi gue yakin di grup lu juga ini uang di terakhir gitu. Iya. Itu gimana? Iya. Ya itu solusinya adalah dengan jangan all in. Bagi diversifikasi. Masuknya jangan gede-gede gitu. Batasin lah di situ. Apalagi itu uang terakhir dia. Itu uang terakhir lu. Kalau itu sampai uang terakhir di hidup lu, masa lu mainnya mau main-main sih? Kadang gue bingung sama orang yang dia ngomong, kok ini uang SPP anak gue, bener. kok ini uang terakhir belanja gue, kok ini uang sewa rumah gue tahun ini. Lu udah tahu itu uang terakhir lu, tapi lu main-main. Maksudnya nggak serius bener-bener lu jagain. Turun naiknya lu nggak tungguin, lu tinggal. Maksudnya gue kadang nggak mikir, nggak make sense buat gue gitu loh. Lu bener-bener sayangin harta terakhir lu nggak sih gitu. Kadang iya kan, harga udah naik, tunggu belum TP, masih ada yang nyuci baju lah, masih apalah, masih nyetrika lah ya kan. Mana bisa gitu, market nungguin kita nyuci baju kan nggak bisa bro. Itu yang kadang gue nggak habis pikir di situ. Gue nggak habis pikir. Banyak sih emang banyak. Iya. Yang ikut GoFresh juga sama sih. Ini uang sekolah anak gue terakhir loh. Tapi lu tinggal nggak bisa. Oh kalau nggak salah, aduh iya gue lagi ini kan. Terus nyalain kita, kok lu nggak info gitu. Iya. Betul, masa kita yang jagain market nggak bisa.
I see. Nah ini, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir sih, Dok. Boleh. Menurut lu, Dok, kalau apa namanya, lu ada investasi kripto nggak sih, Dok? Nggak Atau ada. memang cuma murni saham? Mau belajar dari lu nih kripto Aduh. nih. Ya, salah aja gitu. Tapi menurut lu, Dok, kalau orang disuruh pilih nih, lu ada nggak sih saham yang memang lu, kan udah berapa divisi swing dan scalper, pasti lu ada nggak sih akun investasi yang memang lu buat dana pensiun lu dan lu nabung, ada nggak, Dok? Udah. Nah itu konsep tipe sahamnya kriteria apa, Dok, menurut lu? Yang konservatif lah ya, bagi dividen, jangka panjang, ya banking. Oke, dari banking. Banking kan at least keren tuh, tahun lalu 10%. Bener. At least lebih gede Banget. dari deposito. Setuju. Main-main lah yang kayak gitu. Itu untuk buat tabung jangka panjang. tabungan Jadi setiap jangka lu panjang. even dari porto lu trading lu tetap invest buat situ ya. Iya dong. Diambil, diamanin. Gitu. Berarti lu nggak gulungin tuh. Compounding terus ya ada, cuman nggak all in. Oke. Karena pernah loss gede, jadi Nggak belajar all dari situ. in. Jangan all in. Karena gue pernah ketemu ya yang kemarin sih, dia bilang ya dia ngubah 100-200 jadi 1 M. Ada portonya. Iya. Ada bener-bener ada, anjir. Terusin ya. aja sampai 10 M, nanti bakal ada titik di mana itu hilang. Oke. Ya. Nggak mungkin bro, kita nggak mungkin jackpot terus umur hidup kita. Gue setuju sih karena ya Tuhan yang meninggal, Tuhan yang menjatuhkan ya sih. Iya, ya maksudnya nggak mungkin itu. Tapi berarti jadi lo tetap ya orang yang trading saham pun cuannya harus direalisasiin dong. Iya, untuk lo iya dong. buat nabung ya. Betul. Nah, ini Apalagi udah berkeluarga ya. setuju. Emang susah sih. Uang sekolah mahal ya, supaya, tapi nggak lebih mahal sih di Pas Semarang bro. Gua udah cek soalnya. Betul. Iya, betul. Nah, ini cara lu untuk menasihati mungkin kaum sekarang Gen Z kali ya, yang instan ya. Untuk portion financial budgeting kita, dari kita terima duit, menurut lu kalau dia memang gue mau bener-bener pengen investasi dan belajar trading saham, gue dapat duit misalkan budgeting gaji, gimana cara lu mengedukasi orang supaya bisa porsinya berapa sih? Porsinya 1, udah nikah belum? Kalau lu belum nikah, masih muda, di bawah 20 tahun lu mau belajar saham. Sekarang gak ada yang 20 tahun, sekarang anggaplah 20 tahun. 20 tahun ya? Oke, 25 ke bawah, lu belum nikah, silakan lah kalian all in. Oke. Nggak ada masalah, karena itu uang sekolah, uang gagal, kalian bisa belajar lagi, bisa cari lagi. Tapi kalau kalian udah nikah, 27, 30, kalian punya anak, sisihkan lah. Jangan all in gitu, udah jangan gambling, karena umurnya udah lebih lagi. I see. Berapa persen sih menurut lu kira-kira? Yang buat di saham? Buat saham lah, untuk dia let's say lah, buat investasi yang nabung itu, sama yang memang dia buat trading, belajar trading gitu. Oke. Kalau gue punya prinsip selalu hemat-hemat, tahan-tahan bro. Dari dulu, hemat-hemat, tahan-tahan. Menarik nih, gimana tuh maksudnya? Ketika gaji lu 10 juta, pengeluaran lu mungkin 5 juta. Tapi ketika gaji lu 50 juta naik, Kalau bisa tetap 5 juta ya? tetap 5 juta. Jadi yang disimpan 45, bukan 25. Hemat-hemat, tahan-tahan. Sampai kapan? Sampai duit lu bekerja buat lu, bukan lu kerja untuk duit. Sampai lu punya duit yang bisa cukupin lu. Contoh, lu udah punya duit misalkan 10 M. 10 M ya, kita masukin reksadana nih atau obligasi nih. Untung lah 7-8% lah. Iya, 800 Berarti juta. lu dapat 800 juta setahun. Bagi 12, 60, berarti 60 juta. Cukup untuk hidup. Cukup untuk hidup. Artinya uang udah kerja buat lu. Oke. Nah, lu setelah uang udah kerja buat lu boleh naikin lifestyle lu. Tapi selama uang belum bekerja buat lu, jangan pernah naikin gaya hidup. Nah, ini ada yang menarik nih. Ketika udah di tahap kayak gitu, Do ya. Yes. Lu kan di tahap itu udah uang bekerja buat lu. Betul. Ngapain masih trading, Do? Kapan mesti trading? Ngapain masih trading? Ya buat nambah duit lu lebih banyak. Banyak. Betul. Tapi menurut lu nih, apakah kita harus dengan trading dan tetap nabung beriringan terus? Atau ya udah lu nabung aja sampai yang goals lu yang itu tercukupi dulu, baru lu mulai trading, itu gimana, Do? Gini, trading itu kan untuk compounding. Trading atau invest di saham itu untuk compounding lu punya aset. Oke. Bukan nabung. Kalau nabung sampai mati sih agak susah sih 10 M. Kalau orang kerja ya. Betul. Jadi kalau nabung di saham itu atau lu invest, lu trading itu untuk compounding lu punya duit. 100 juta jadi 150, lu nggak pakai, lu nggak nikmatin dulu, lu lipat lagi jadi 200, lu dapat gaji lu sisihin jadi 250 terus, lu gulung terus. Ketika udah 1 M pertama, gulungannya makin enak. Iya, 1 M pertama, 1 M lu dapat 1% udah 10 juta bro. Setuju. Ya udah cukup untuk hidup. Benar. Nah, lu dapat gaji, invest lagi, gulung terus, compounding terus. Nah, Do, ini konsep compounding di saham yang kadang-kadang gue agak miskonsepsi ya. Menurut lu compounding untuk orang yang di saham nih, sistem compounding lo ya, apakah kita memang beli jebret nih modal 100 juta deh, udah naik 10 atau 5-10% TP, atau memang kita ya udah tetap
nabung di CA terus gitu? Kan dipisah dua, satu trading, satu invest. Oke. Kalau yang invest ya invest aja, makan nggak dividen, usah di makan WD berarti ya? nggak usah, compounding Oke. terus, dapat dividen beliin lagi, dapat dividen beliin Oke, lagi. itu komponen yang pertama ya guys, Cari ya, yang supaya murah. kalian nggak miskonsepsi. Karena gue kadang juga miskonsepsi. Betul. Apakah kita kan kalau di kita as a trader depo berapa, withdraw berapa, tarik 80%, 20% compounding gitu kan. Yes. Kalau yang saham apa Boleh 20%, 80 boleh. boleh? Boleh. Oh, selera berarti ya. Selera. Udah untung berapa 5% pun tetap Ya, tarik. balik lagi, keyakinan kita waktu trading gimana? Oke. Apakah trading cuannya karena hoki ataukah karena benar-benar kita ngerti? Oke. Kalau hoki ya jangan all in, karena hoki gitu. Tapi kalau lu ngerti polanya, lu ngerti caranya, ya Iya, silakan. Selama lu confident. Oke, menarik. Siap terima risk lah. Oke, Dok. Jadi terakhir deh, tips lu lah buat orang-orang ya, kalangan sobat retail supaya tidak terjebak dengan mentor palsu dan banyak juga komunitas yang kopi-kopi kan yang Kopi. cuma itu. Iya, masuk grup gua kopi. Karena Banyak. gue juga sama gitu Iya, kan. banyak. Nah, menurut lu gimana untuk ya supaya lu memang di jalur yang lu udah di jalur yang benar nih. Yang pertama adalah yuk belajar. Oke. Sayangi duit kalian. Itu Oke. bukan duit buat main game ya. Tapi Benar. itu anggap duit terakhir kalian dan kalian benar-benar mau berubah hidup. Oke. Bukan cuman mau iseng-iseng mengubah hidup, tapi benar-benar mau berubah hidup. Oke. Uang terakhir kalian benar-benar nggak ada duit lagi. Benar. Artinya kalian harus jaga itu benar-benar jangan sampai loss, jangan sampai hilang. Iya. Dari situ, itu kalian mesti pikirin mindset itu dulu. Anggap uang terakhir kalian hidup, kalian pasti akan jaga mati-matian. Iya. Gimana caranya nggak hilang dan semoga terus bertambah. Betul. Jangan sampai lu beli saham iseng-iseng, literasinya nggak ada. Jangan, Ya. itu lu judi. Gitu, itu yang paling penting sih dari situ. Iya. Oke, itu doang ada ya. Jadi Gitu itu. aja. Oke. Gila menarik banget. Semoga teman-teman sobat retail ya, asik. Sobat retail dan sobat kohen. Sobat kohen. Oke. Semoga teman-teman terinspirasi dan ya grupnya juga udah penuh ya, nggak bisa ini ya. Ya, Masih ada. Ya, nanti teman-teman pantengin aja Instagramnya. kalau ada yang keluar boleh bisa masuk lah. Nah, karena grupnya menurut gua sangat murah. Gua akuin lah. Gua bisa ngomong grup dia termurah ya. Karena gue nggak jualan kelas bro, Iya. gue trading sendiri udah cuan. Benar, itu teman-teman. Jadi ya kita kadang-kadang sebenarnya kita buka kelas atau komunitas itu supaya kita bantu orang jadi satu kapal ya sebenarnya Betul, ya. betul. Sebenarnya supaya jadi berkat ya. Karena Betul. kalau kita kasih gratis ya nggak ada ini juga ya. Ya kadang nggak mau belajar, Benar. karena gratis nggak ada effort. Nah, intinya gitu teman. Karena ya terserah bagi teman-teman kalian. Dan tolong ingat ya, jangan pernah percaya apalagi menurut tuh dengan terakhir Dok. Terakhir mulu gua anjir. Orang yang nitipin kan banyak nih Telegram. Iya. Nitipin duit nih supaya orang tidak tertipu Dok. Titipin duit jangan lah. Karena gitu Dok. Ini masih terjadi sekarang soalnya. Itu pernah kejadian di gua. Oke, Dan ini kejadian di beberapa teman gua ditawarin titip duit nih Dok. iya. Maksudnya banyak di dunia saham ini yang baru skemanya yang menurut gua Betul. baru temu. Ya udah lu buka under referral mereka, remaster mereka, lu deposit dan dia tradingin. Itu tuh konsepnya gimana Dok? Kalau kayak gitu. Dia yang tradingin, janganlah, jangan. Kalau kita mau uang kita bertambah, kita mesti ngerti sendiri. Nah, Nggak mungkin logikanya kalau dia mau kasih kita duit, kenapa uang kita? Uang saudaranya aja, uang adiknya aja, uang orang tuanya aja. Atau dia punya mobil, punya rumah, gadein aja ke bank kalau pasti untung. nah, Kenapa harus pakai uang kita? Janganlah. jangan ya teman-teman ya. Jangan. Karena ini menurut gua ini skema baru sih, even di forex ataupun Di saham di juga. saham juga soalnya. Karena forex juga lebih parah sih. Kemarin ada follower gua naruh 3 juta jadi 20 juta 3 hari katanya. Janganlah. Serius tapi. Ya, harusnya Karena dia ngeliat gua punya flippingan itu loh. Jadi Iya. nih, dari kohen naruh 500 nih katanya. Jadi lu taruh aja 200 nanti lu dapat hasil dari ini. Anjir, padahal bukan gua. Dan transfernya bukan nama gua, namanya Muhammad, lu bayangin. janganlah, jangan. Jadi ya itunya baik lagi ya, jangan ya. Kalau 3 juta jadi 20 juta, utang negara aja, bantu Iya, lunasin makanya utang kan. negara. Ya itu pun yang kita trading flipping pun itu kan juga ada momentum ya Iya, sebenarnya. Nggak- betul. Kita dapat jackpot juga ada momentumnya juga. Iya, ya. betul. Jadi ya udah itu aja. So thank you teman-teman Thank you. dan semoga jangan lupa follow Instagram Aldo dan gua ya dan see you next. Thank you. Bye bye.